Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertanyaan yang bikin penasaran yaitu seberapa kuat Yuji di akhir series Jujutsu Kaisen. Yuji sendiri adalah karakter yang awalnya tidak terlihat berbakat dalam menjadi penyihir Jujutsu, mengingat dia tidak punya teknik kutukan dan tidak pernah bersinggungan dengan dunia Jujutsu. Hingga akhirnya di usia 16 tahun setelah memakan jari Sukuna, satu persatu kekuatan Yuji mulai bangkit, termasuk silsilah keluarganya yang sangat aneh mulai diungkap. Endingnya Yuji berhasil mengalahkan Sukuna yang merupakan penyihir terkuat sepanjang masa. Pertanyaannya, seberapa kuat Yuji setelah mengalahkan Sukuna? Apakah dia sudah masuk kategori kelas spesial? Dan apa jadinya jika dia kembali diadu dengan dua kakak kelas terkuat dia, yaitu Yuta dari kelas 2 dan Hakari dari kelas 3 SMK Jujutsu Tokyo? Siapa yang lebih kuat? Yuk langsung aja kita bahas detailnya. Check out, check it bro. Pertama, background keluarga Yuji. Untuk membahas kekuatan Yuji, kita harus melihat silsilah keluarganya terlebih dahulu. Ini sangat penting karena Yuji bukanlah orang biasa yang tidak bisa teknik kutukan, tapi dia adalah karakter yang sengaja diciptakan untuk menjadi super kuat. Dia yang berperan penting dalam mendesain kekuatan Yuji adalah sang mama tercinta, yaitu Kenjaku alias Kaori Itadori. Kenjaku bereksperimen dengan menikahi reinkarnasi dari saudara kembar Raja Kutukan, yaitu Jin Itadori. Jadi ya, Yuji bukanlah orang sembarangan karena dia anak hasil eksperimen dari penyihir dengan pengalaman hidup ribuan tahun plus reinkarnasi dari kembaran Raja Kutukan. Selain mama dan papa yang memberikan privilege besar, Yuji juga dapat privilege dari sang paman Sukuna alias sang Raja Kutukan itu sendiri, di mana Mama Kenjaku menyegelkan satu jari Sukuna saat kelahiran Yuji, sehingga teknik kutukan Sukuna tersegel di dalam diri Yuji. Apakah privilege Yuji sudah selesai? Tentu saja belum. Keanehan terakhir dari keluarga Yuji adalah dia juga seorang dead painting, yaitu makhluk setengah manusia setengah kutukan yang diciptakan oleh Papa Kenjaku aka Norito Shikamo, seorang penyihir terkejam sepanjang sejarah. Yuji dapat status sebagai Dead Painting Brothers setelah memakan jani Dead Painting nomor 4-9. Yap, setelah memahami silsilah keluarga Yuji, mari kita bahas seberapa kuat Yuji di akhir series Jujutsu Kaisen. Kedua, Master Black Flash. Black Flash sendiri adalah fenomena saat seorang penyihir mengaplikasikan energi kutukan dalam sebuah serangan di 1/1 juta detik. Karena Black Flash adalah sebuah fenomena, maka Black Flash tidak bisa terjadi secara sengaja. Jadi ini mirip seperti critical hit dalam video game yang memang muncul sewaktu-waktu. Meskipun critical hit Black Flash tidak bisa dilakukan dengan sengaja, tapi Yuji pernah ada di tahap di mana semua serangan dia adalah critical hit, yaitu setelah bertarung sangat lama melawan Sukuna. Yuji mampu melandingkan 8 kali Black Flash. Yuji mengalami awakening di mana dia mampu melandingkan Black Flash seperti melandingkan pukulan critical hit yang disengaja. Yuji tahu kapan fenomena Black Flash dia akan muncul dan kapan tidak, sehingga untuk berikutnya Yuji terus mampu melandingkan Black Flash secara beruntun hingga 11 kali secara ofisial atau 12 kali secara perhitungan real di manga. 12 kali adalah jumlah yang sangat banyak, alias 3 kali lebih banyak daripada Gojo. Jadi tidak salah kalau Yuji disebut sebagai masternya Black Flash, karena Black Flash adalah sebuah fenomena, bukan serangan yang disengaja. Maka fenomena Black Flash memberikan buff untuk penggunanya yang berupa serangan meningkat pangkat 2,5 plus pengguna Black Flash masuk mode zone yang mampu mengakses potensi penuh dalam dirinya. Bisa dibilang Black Flash adalah boost utama untuk membangkitkan kekuatan penuh Yuji. Ketiga, teknik manipulasi darah. Meski sudah memakan Dead Painting, Yuji tidak lantas mendapat teknik manipulasi darah dengan sempurna. Bahkan sampai akhir series Jujutsu Kaisen, Yuji belum mampu memadatkan darah alias convergence sebagai syarat utama untuk melakukan teknik darah level tertinggi seperti Supernova dan Piercing Blood. Paling mentok dari teknik darah Yuji adalah menggunakan Piercing Blood dengan bantuan Choso, yaitu Choso membantu memadatkan darah lalu diberikan Yuji, di mana Yuji kemudian menembakkan darah pada tersebut menjadi Piercing Blood. Keempat, teknik Shrine. Setelah melandingkan banyak Black Flash, mata Yuji berubah menjadi mirip Sukuna sebagai pertanda Yuji telah membangkitkan kekuatan Sukuna yang terkubur dalam dirinya. Teknik pertama Sukuna yang mampu dibangkitkan Yuji adalah Shrine yang berupa tebasan terukur, di mana Yuji
mampu membuat tanda mirip gunting lalu menebas presisi pada tanda tersebut. Jadi ya bisa dibilang ini adalah versi mini dari Spiderweb Sukuna alias extension teknik dari Cliff. Kelima, Soul Dismantle. Seperti yang kita tahu, Shrine Sukuna bukan hanya Cliff tapi juga dismantle, yaitu tebasan jarak jauh yang tidak harus menyentuh target. Yuji pun pada akhirnya bisa menggunakan teknik ini setelah awakening, lagi-lagi dengan limit, yaitu dia harus menyentuh target. Lalu apa bedanya dengan Cliff kalau harus menyentuh target? Beda karena Soul Dismantle ini memisahkan jiwa dari jarak jauh, bukan menebas dari jarak jauh. Bahkan dengan Binding Vow, Yuji bisa memperluas targetnya tepat pada batasan antara jiwa Sukuna dan jiwa Megumi. Keenam, teknik kutukan pembalik. Setelah berlatih 1 bulan, Yuji langsung paham dasar dari teknik kutukan pembalik dan mampu mengaplikasikannya. Tentu saja lagi-lagi dengan batasan, yaitu regenerasi Yuji agak lambat dibandingkan pengguna regenerasi lainnya. Bahkan Yuji harus off screen untuk beberapa saat sampai regenerasinya selesai. Ketujuh, Simple Domain. Bukan hanya teknik kutukan pembalik, dalam 1 bulan Yuji juga menguasai teknik barir sederhana untuk mengcounter domain expansion, yaitu teknik Simple Domain. Lagi-lagi dengan batasan, yaitu Simple Domainnya mudah sekali pecah. Bahkan kaki Yuji sempat terpotong saat mengcounter domain Sukuna dengan Simple Domain. Kedelapan, regenerasi Dead Painting. Berbeda dengan kutukan pembalik yang meregenerasi tubuh dari ketiadaan, regenerasi Dead Painting memungkinkan pengguna teknik manipulasi darah untuk menyembuhkan luka dengan menyambungkan bagian tubuh yang putus. Dan ya, Yuji menggunakan regenerasi Dead Painting ini untuk memperbaiki jaringan darahnya yang rusak, plus memasangkan kembali kakinya yang putus akibat tertebas di dalam domain Sukuna. Kesembilan, Domain Expansion. Dengan berbekal teknik barir dasar dari Simple Domain, Yuji mampu membuat domain expansionnya sendiri yang berbentuk Hometown Yuji. Hometown Yuji menyerang langsung ke jiwa targetnya, sehingga Yuji bisa berbicara dari jiwa ke jiwa. Teknik kutukan yang diaplikasikan pada barir domain Hometown adalah Dismantle. Jadi jika khotbah jiwa ke jiwa tidak berhasil, maka Yuji bisa memisahkan secara paksa jiwa targetnya dengan tinju Dismantle. Ke-10, apakah Yuji masuk kelas spesial? Abdicos bukan haters Yuji, tapi banyak yang melebih-lebihkan kekuatan Yuji setelah mengalahkan Sukuna. Mereka lupa kalau Sukuna sudah dilemahkan Gojo lebih dari 50%. Sukuna juga dikeroyok banyak sekali penyihir sebelum dikalahkan Yuji yang meningkat pesat kekuatannya. Bahkan setelah Yuji meningkat pesat kekuatannya, dia hampir saja kalah jika tidak ada plot Disney Kaisen di mana Nobara tiba-tiba terbangun memberikan resonance tepat sebelum Sukuna menghancurkan domain Yuji. Jadi ya, terlalu berlebihan jika menganggap Yuji adalah kelas spesial. Apalagi Yuji tidak punya teknik yang mampu meruntuhkan satu negara sebagai syarat utama menjadi kelas spesial. Menurut Abdicos, tingkatan Yuji masih penyihir kelas 1, bukan kelas spesial. Ke-11, bisakah Yuji mengalahkan Hakari atau Yuta dalam rematch? Kita sudah melihat full potensi dari kekuatan Hakari dan Yuta termasuk Yuji. Bisakah Yuji mengalahkan Hakari? Jawaban Abdicos adalah 50-50. Mengingat Hakari adalah petarung jarak dekat yang mengandalkan tinju dari Unlimited Cruise Energy, maka tinju Soul Dismantle Yuji sangat efektif untuk melawan regenerasi super milik Hakari. Tapi ya, domain expansion Hakari sangat cepat, sementara regenerasi Yuji agak lambat. Jadi kemungkinan menang melawan Hakari masih 50-50. Bagaimana dengan Yuta? Abdicos sendiri tidak yakin Yuji bisa mengalahkan Yuta, mengingat Yuta adalah tipe petarung jarak dekat dan jarak jauh. Energi kutukan Yuta juga berbeda dengan Sukuna yang membuat Yuji agak resisten dari tebasan Sukuna. Jadi ya, apakah Yuji bisa mengalahkan Yuta? Kemungkinannya adalah tidak. Kombinasi Rika Yuta bisa menghajar Yuji dari jarak jauh dan dari jarak dekat. Kesempatan Yuji untuk menyerang Yuta dari jarak jauh adalah teknik manipulasi darah. Tapi ya, untuk membuat convergence saja, Yuji masih butuh bantuan Joso. Jadi ya, Yuji mengalahkan Yuta sepertinya masih agak mustahil. Intinya Yuji masih seorang gear untuk mengalahkan Sukuna. Dia masih belum bisa disebut sebagai mesin penggerak utama layaknya Gojo atau Yuta. Namun meski begitu, potensi Yuji terus berkembang mengingat dia sangat cepat dalam belajar. Bayangkan 1 bulan sudah bisa kutukan pembalik dan Simple Domain adalah sesuatu yang sangat spesial. Tapi karena Yuji berakhir dengan Yuko yang bukan seorang penyihir, jadi potensi dia menjadi lebih kuat setelah dunia damai lebih rendah dibandingkan dengan Nobara yang kini ditemani nenek dan ibunya.
atau Megumi yang kemungkinan berakhir dengan Hanakurusu, juga Yuta yang kemungkinan berakhir dengan Maki Zenin. Bisa dibilang setelah dunia damai, Yuji adalah Kiba di dunia Naruto. Dia tetap seorang penyihir alias shinobi, tapi kehidupannya tidak banyak bersinggungan dengan dunia Jujutsu aka misi ninja. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.